Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di pertemuan kali ini ada materi tentang pandangan dunia Islam atau istilahnya Islamic Worldview yang akan disampaikan oleh kelompok 12 yang beranggota saya sendiri Suciana Lutfita Isnaini dan teman saya Syarifuddin Kia. Dalam materi ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian pandangan dunia Islam. Yang kedua, dalil tentang pandangan dunia Islam. Dan yang ketiga, ada karakteristik pandangan dunia Islam. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, pengertian pandangan dunia Islam. 1. Menurut Al-Maududi, mengistilahkan dengan Islami Nazariyat atau Islamic Vision, yaitu pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Artinya, Islamic Worldview sebagai landasan bagi seluruh aktivitas hidup manusia di dunia yang berangkat dari Tauhid. 2. Menurut Syekh Atif Al-Zain, mengistilahkan dengan Al-Mubda Al-Islami, yaitu kesatuan iman dan akal. Oleh karena itu, beliau mengartikan mubda sebagai akidah fikriyah, yaitu kepercayaan yang berdasarkan pada akal atau cara berpikir yang daripadanya lahir seperangkat peraturan dan sistem hidup. Di sini, Syekh Atif Al-Zain memposisikan Islamic Worldview sebagai keyakinan yang mendasar, namun beliau melengkapinya dengan sifat fikriyahnya. Selanjutnya, 3. Menurut Sayyid Qutb, mengistilahkan dengan al-tasawur al-islami, yaitu akumulasi dari realitas keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran tentang wujud atau segala hal tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Dalam hal ini, beliau memandang bahwa keyakinan itu tidak tiba-tiba muncul dalam hati dan pikiran seseorang, namun beliau terus bertumbuh dan berakumulasi. 4. Menurut Zaid Muhammad Naqib Al-Atas, Islamic Worldview yaitu pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati dan yang menjelaskan hakikat wujud. Karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total, maka Islamic Worldview berarti pandangan Islam tentang wujud atau ru'yatul Islam lil wujud. Jadi, pandangan dunia Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang menjelaskan tentang hakikat wujud yang berakumulasi dalam akal pikiran dan memancar dalam keseluruhan aktivitas kehidupan umat manusia di dunia. Poin kedua, dalil tentang Islamic Worldview. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24-27, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24-27. Gambaran kokohnya, worldview Islam dalam kehidupan di dunia sampai akhirat adalah ibarat pohon yang baik dan benar atau hak, yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, yang memberikan buahnya di setiap musim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, worldview di luar Islam yang bersifat batil dan bermuatan materialistik, sekularistik, liberalistik adalah ibarat pohon yang buruk, yang akarnya mudah tercabut dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Poin ketiga, karakteristik Islamic Worldview.
Pandangan dunia Islam memiliki 8 karakteristik, yaitu 1. Robbaniyah, bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Islam merupakan manhaj robbani atau konsep Allah Subhanahu wa taala, baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, syariat, dan peraturannya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Insaniyah alamiah, humanisme yang bersifat universal. Artinya, Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk suatu kaum atau golongan. Hukum Islam bersifat universal dan dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. 3. Syamil mutakamil, menyeluruh dan sempurna. Artinya, Islamic worldview paling lengkap dan sempurna karena membicarakan seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari yang masalah kecil sampai dengan masalah yang besar. 4. Al-basatoh, elastis, fleksibel, dan mudah. Artinya, Islam merupakan agama fitrah bagi manusia, oleh karena itu manusia niscaya akan mampu melaksanakan segala perintahnya tanpa ada kesulitan. Tetapi umumnya yang menjadikan sulit adalah manusia itu sendiri. 5. Al-adalah, keadilan. Artinya, Islam datang untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya, untuk mewujudkan persaudaraan dan persamaan di tengah kehidupan manusia, serta memelihara darah atau jiwa, kehormatan, harta, dan akal manusia. 6. At-tawazun, seimbang. Artinya, dalam ajaran Islam terkandung ajaran yang senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara kebutuhan material dan spiritual, serta antara dunia dan akhirat. 7. Perpaduan antara prinsip dan fleksibel. Ciri khas agama Islam yang dimaksud adalah perpaduan antara hal-hal yang bersifat prinsip atau tidak berubah oleh apapun, dan menerima perubahan sepanjang tidak menyimpang dari batas syariat. 8. Graduasi, berangsur-angsur atau bertahap. Artinya, hukum atau ajaran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia. 9. Argumentatif, filosofis. Artinya, ajaran Islam bersifat argumentatif atau fakta, tidak bersifat doktriner atau mempengaruhi. Dengan demikian, Al-Quran dalam menjelaskan setiap persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat dicerna oleh akal sehat manusia. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.